Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin. 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 Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin. 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 Hai semua, Shalom. Puji Tuhan karena kita dapat bersua kembali menerusi kebaktian online EPK. Kali ini kita dapat bersiaran melalui YouTube link secara khusus disediakan untuk Excel Point Kuching. Terima kasih Pastor Sam dan juga terima kasih PCC karena telah menyediakan ruangan ini untuk kita bersama-sama pada kali ini. Hari ini adalah hari yang sungguh istimewa karena kita merayakan Hari Bapa. Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di EPK dan juga kepada semua yang bersama dengan kita pada kali ini. Oke, sebelum kita teruskan, saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua ke kebaktian online EPK pada hari Minggu ini. Dan kepada semua yang ingin mendapatkan info yang lebih lanjut tentang Gereja EPK, boleh dapatkan nomor kontak ataupun boleh follow kami di FB dan Instagram. Hanya cari atau type Excel Point Kuching. Ya, sila like page EPK dan juga Instagram EPK. Dan kalian boleh mendapatkan semua material devotion dan juga nota-nota khotbah. Oke, minggu ini seperti minggu-minggu yang lepas, kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Jadi kalian boleh persiapkan roti dan air anggur karena kita akan mengambil perjamuan kudus selepas puji dan sembah nanti. Dan juga nota khotbah pada minggu ini sudah disediakan untuk kita semua. Anda boleh dapatkan nota khotbah melalui Dropbox links yang disertakan bersama dengan YouTube link pada minggu ini. Dan juga kalian juga boleh download nota-nota khotbah daripada minggu-minggu yang lepas daripada laman Dropbox yang sama. Oke, sebelum kita mulakan,
Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah Bapa kita yang baik. Dia senantiasa memberkati kita. Dia senantiasa melindungi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau telah curahkan karena pelindungan yang Engkau telah berikan bagi kami. Engkaulah Bapa yang baik. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Baiklah, saya percaya kalian semua sudah excited pada minggu ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mengalu-alukan Pastor Harry dan timnya yang akan memimpin kita pada minggu ini. Dipersilakan Pastor. Shalom dan selamat pagi. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sampai kita meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja segala Raja. Haleluya. Mari kita meninggikan nama Tuhan, kita memuji Dia sebab Dia layak untuk ditinggikan dan kita adalah anak-anaknya. Bersoraklah bagi Tuhan, masuklah tanah dengan pujian. Ku bersyukur sebab Engkau baik, kasih setiamu untuk selamanya. Sorakan kemenangan dan segenap pujian. Sorakan kemenangan bahwa Yesuslah Tuhan. Engkau Tuhan selamanya di sepanjang hidupku. Kan ku angkat dua tanganku demi nama-Mu yang maha tinggi. Katakan sorakan kemenangan dan segenap pujian. Sorakan kemenangan bahwa Yesuslah Tuhan. Hanya Kau Tuhan, gunung batu keselamatanku. Hanya Kau Tuhan, pelindungan kota bentengku. Sorakan kemenangan dan segenap pujian. Sorakan kemenangan bahwa Yesuslah Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Dia, sebab Dialah Allah yang memberi kekuatan, sebab Dia setia di dalam hidup kita. Dia memegang hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, come on. Amen. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Dia yang bersama dengan kita. Walaupun apa yang kita lalui dalam hidup kita, musim apa juga yang kita alami, Tuhan tetap bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amen. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi perlindungan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amen. Haleluya. Dia yang baik, Dia yang menguasai hidup kita, Dia yang setia. Amen. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku
lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Amen. Jesus. Haleluya. Engkau baik, Jesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara semua, sekarang tiba masanya untuk kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Sebelum itu, saya ingin bacakan firman Tuhan daripada Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Ayat 17, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Saudara, sempena kita merayakan dan kita menyambut Hari Bapa pada hari ini, marilah kita ingat akan kasih Allah Bapa kita yang di surga, yang sungguh besar kepada saya dan saudara. Kasih Bapa di surga yang tidak mau kita binasa. Kasih Bapa yang mau kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Dan kasih itu telah diterjemahkan apabila anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah sanggup mati di atas kayu salib demi saya dan saudara. Dan saat ini kita mengambil roti dan air anggur untuk kita memperingati kasih Bapa yang baik itu. Saudara semua, mari saya pimpin kita semua di dalam doa sebelum kita sama-sama mengambil roti dan air anggur. Kita bersama-sama berdoa mengucap syukur di atas kasih Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau tidak mau kami binasa. Engkau mau kami Tuhan memperoleh hidup yang kekal dan berkelimpahan. Saat ini Tuhan kami ucap syukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib bagi menebus kami. Terima kasih untuk roti dan air anggur ini, karena Ia akan memperingati kami Tuhan, memperingatkan kami akan kasih Tuhan dan pengorbanan Yesus untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita terlebih dahulu makan roti ini bersama-sama dengan hati yang penuh bersyukur. Sekarang marilah kita sama-sama minum dari cawan ini sambil kita mengecapi dan menikmati berkat daripada Tuhan lewat karya Yesus di atas kayu salib. Mari kita sama-sama minum
air anggur ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan berkati saya dan saudara. Apa kabar semua? Saya percaya semua di dalam keadaan yang sehat dan luar biasa pada hari ini. Amin. Sekarang saya akan bacakan beberapa pengumuman yang penting khusus kepada kita semua pada minggu ini. Yang pertama adalah kebaktian doa online. Sekali lagi kita akan berjumpa bersama-sama secara virtual di dalam ibadah doa online IPCC yang akan diadakan pada tanggal 1 Julai 2020 jam 8 malam menerusi laman YouTube IPCC seperti link atau slide yang tertera pada skrin laptop atau handphone kalian pada saat ini. Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila follow laman sosial IPCC dan juga subscribe YouTube channel IPCC. Ayo, saudara, jangan lupa bulan Julai nanti, tanggal 1 Julai jam 8 malam. Mari kita bersatu hati dan terus berdoa untuk gereja kita, untuk negara kita, dan untuk kesejahteraan dunia ini. Pengumuman yang kedua adalah Connect Group EPK. Pertemuan CG EPK akan terus berjalan secara online seperti berikut, seperti yang tertera sekarang di skrin masing-masing. Puncak Borneo dan Riviera CG akan berjumpa di Zoom setiap Jumaat jam 8.30 malam, manakala Excel Youth Connect EYC akan berjumpa di laman Zoom pada Sabtu jam 2.30 petang. Sila ikuti pengumuman dari masa ke semasa di WhatsApp group CG masing-masing. Dan yang terakhir adalah bilik doa pribadi pada setiap Ahad selepas kebaktian. Puji Tuhan untuk ruangan ini. Bagi yang ada bahan doa dan ingin berkongsi perkara tersebut, saudara boleh berjumpa secara online dengan pemimpin gereja. Caranya sangat mudah. Hanya download aplikasi Zoom daripada App Store atau Play Store ke dalam handphone masing-masing, atau boleh download juga ke laptop kalian dan buka aplikasi Zoom tersebut dan masukkan nomor ID seperti yang diberikan selepas atau ketika kebaktian pada hari Ahad. Dan dalam sekelip mata, saudara akan berjumpa atau disalurkan kepada pastor atau pemimpin gereja yang sudah siap berdoa untuk saudara. Jadi jangan lupa, setiap Ahad selepas kebaktian, bilik doa Zoom akan dibuka daripada jam 10 hingga 10.45 pagi. Saya percaya saudara semua sudah excited untuk memberi kepada Tuhan pada saat ini. Dan puji Tuhan untuk teknologi yang sudah dipersiapkan untuk kita gunakan pada hari ini. Walaupun kita tidak boleh pergi ke gereja pada hari Minggu dan untuk kita memberi uang persembahan dan persepuluhan kita, tetapi kita masih boleh memberi dimanapun kita berada pada saat ini, yaitu di rumah masing-masing pada hari ini, menggunakan telefon bimbit, tablet, dan laptop kita. Sekiranya saudara memberi melalui online transfer atau menggunakan mesin ATM atau cek deposit, sila rujuk butiran seperti yang tertera pada skrin sekarang. Nyatakan dengan jelas sama ada saudara memberi untuk uang persembahan, persepuluhan, atau dana yang lain seperti dana IPK COVID-19. Dan saudara juga boleh memberi menggunakan aplikasi Touch and Go sekiranya saudara mempunyai account Touch and Go. Sila scan QR code yang tertera sekarang dan aplikasi Touch and Go tersebut akan membawa saudara
menerusi langkah-langkah yang akan diberikan di dalam telefon bimbit masing-masing. Dan jangan lupa selepas Anda melakukan online transfer, sila ambil gambar slip bayaran atau transfer atau screenshot dan hantar kepada staf gereja seperti yang tertera pada skrin sekarang. Anda sudah siap untuk memberi? Mari kita sama-sama berdoa untuk uang persembahan persepuluhan kita pada minggu ini. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kelimpahan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kan Tuhan pada hari ini kami sangat excited, kami bersuka cita untuk memberi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kaulah sumber perlindungan kami, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Dan kami berdoa pemberian ini biarlah Tuhan lipat gandakan supaya boleh memberkati banyak orang dan untuk kegunaan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua yang sudah memberi. Dan sempena Hari Bapa pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan video ucapan istimewa daripada anak-anak IPK khusus kepada bapak-bapak di IPK. Happy Father's Day. Hi everyone, Happy Father's Day. My name is Etina Sim and I'm from Kuching, Sarawak. What comes to mind when you think of the word father? Well, some children will say, I want to grow up to be nothing like my father. Are you one of them? And to all fathers out there, what was the last thing that you said to your children today? And children, how are you treating your parents today? Have you ever thought that, what if those words that you say or those treatment that you gave were the last thing that they ever felt or heard from you? Would there be regrets? Anyways, on this special Father's Day, I pray for life, I pray for favor upon favor and blessing upon all fathers on earth. To my very own father, Pa, I miss you so much. I miss your cooking. I miss your jokes. I miss your sarcasm. Without you, without Mom, I won't have this beautiful family. Thank you so much and Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. I love you, Daddy, for everything you did for me, Daddy. Blessed Father's Day, Daddy. I love you so much, Daddy. And Daddy is so best for us to have a Daddy like that. Because I love you, Daddy. I love you so much, Daddy. Blessed Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. I love you so much, Daddy. Thank you for being the best dad, the funniest dad, the happiest dad, and the coolest dad. I love you so much, Daddy. Once again, Happy Father's Day, and may God bless you. Mwah. Mwah. Happy Father's Day! Yay! Happy Father's Day! We just, on behalf of us, we just want to say thank you for your love and thank you for fulfilling our needs, and also thank you for the sacrifice you gave us. Here's a quote by Susan Gill. A father's smile has been known to light up a child's entire day. We Love you! Yeah! Happy Father's Day. We love you. Love you. Thank you. Thank you. Because you give me toys. Because And you let me watch computer games. computer games. 아빠 감사합니다. 그동안 저희 보호해 주셔서. 그리고 아빠 사랑합니다. Dad, thank you
for taking care of me, and I love you. Happy Father's Day, Papa. I love you, Ma. Say hi. Hi, Papa. Happy Father's Day. Say thank you to Papa. Thank you to Papa. Thank you to Papa. Baba. Papa shift dia je. We would like to say Happy Father's Day to all Daddy from EPK and EPCC. We love you, Papa. Hi, I would like to take this time to say thank you and Happy Father's Day to all fathers in EPK. Thank you, I love you, we love you. Hai semua, Shalom EPK. Apa kabar? Di dalam kesempatan itu mengenai kemalap peluang sokau kiawi bapak-bapak supaya kakal usihat, langgau umur rezeki, om Arab tokoya onupun walon muyuno kue kalap berakat gesokino ringan. Jadi insan po, selamat hari Bapak, Tuhan memberkati. Terima kasih. Hi, Daddy. Happy Father's Day. Thank you so much for everything that you have done. You always work so hard to provide for us, and you always make sure to spend time with us as a family. Thank you so much. I love you. Happy Father's Day. Halo, Shalom, Excel Point Kuching. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam hari Minggu yang bahagia ini. Selamat Hari Bapa saya ucapkan kepada semua bapak-bapak kita yang ada di dalam kebaktian Excel Point Kuching. Hari Bapa adalah hari yang istimewa karena kita mengambil masa untuk menghargai semua bapak-bapak. Ya, mungkin berbanding dengan Hari Ibu, saya tahu terbukti di dalam sejarah, terbukti di dalam perayaan Hari Bapa, Hari Ibu, perhatian lebih kepada Hari Ibu sebenarnya. Namun begitu, kita tahu Bapa adalah figur yang sangat penting di dalam hidup seorang anak itu. Dan juga Bapa adalah seorang figur yang penting di dalam sebuah masyarakat. Bapak-bapak semua, saya doakan kita tetap menjadi identitas, suatu fondasi dan juga tulang belakang yang kuat bagi keluarga Anda semua dan juga bagi komunitas dan juga di mana saja Anda berada dan membawa dampak dan juga pengaruh Anda di sana. Ada satu cerita di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-12, yaitu ada seorang perempuan Samaria yang pada waktu Yesus memberikan air kehidupan kepadanya melalui anugerah kehidupan Yesus kepada wanita ini. Perempuan ini bertanya kepada Yesus, kami juga ada sebuah sumur. Sumur ini diberikan kepada kami oleh Yakub, bapa leluhur kami. Dan perempuan ini bertanya kepada Yesus, adakah kamu lebih hebat daripada Yakub? Nah saudara, Yesus tidak menjawab soalan itu.
Tapi sebenarnya saudaraku, Yesus tahu apa keperluan perempuan itu. Perempuan ini mencari identitas di dalam seorang figur, seorang lelaki. Memang dia sudah ada 6 orang lelaki di dalam hidupnya. 5 suami dan seorang kekasih. Dan pada waktu Yesus bercakap, memberi kepada dia air kehidupan, perempuan ini membawa diskusi ataupun perbincangan mereka kepada seorang bapa di dalam hidup dia. Perempuan ini mencari identitas. Dia bertanya, adakah kamu lebih hebat daripada bapa leluhur kami Yakub? Nah saudaraku, sebenarnya Yesus lebih hebat daripada Yakub. Malah pada waktu saudara ingat di dalam buku Kejadian, ada seorang yang bergulat dengan Yakub untuk memberkati dia, menukar namanya. Itu Yesus di situ. Saudaraku, berarti ya kita ada identitas yang lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dahsyat di dalam Yesus Kristus yang adalah Bapa kepada kita juga. Saudara, Bapak Ibu semua, dan saya doakan khusus bagi bapak-bapak kita semua, rayakanlah mereka, ya, rayakanlah mereka, buat sesuatu yang spesial untuk mereka. Dan sekali lagi, bapak-bapak semua, carilah identitas kamu di dalam Yesus, carilah keyakinan kamu di dalam Dia, supaya kamu boleh pancarkan identitas itu kepada semua di dalam jagaan kamu dan juga di bawah pengaruh kamu. God bless you. Selamat merayakan Hari Bapa dan Tuhan Yesus memberkati Excel Point Kuching. You are special. God bless you. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Shalom, selamat pagi dan kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah minggu. Dan hari ini saya sangat bersuka cita karena hari ini kita juga menyambut Hari Bapa. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak dan juga suami-suami yang ada di IPCC. Semoga berkat Tuhan dan kasih Allah Bapa kita yang sempurna akan selalu mengiring dan menyertai Anda. Nah, saudara-saudari, pada pagi ini ya, Anda lihat ada sesuatu yang berbeda dengan dalam saya. Ya, selalunya kadang-kadang ada hamba Tuhan yang datang, ada urapan untuk bernubuat. Jadi mereka berkata, tanda-tanda ini akan terjadi, lalu mereka berikan nubuat ya, seperti seorang nabi. Pagi ini saya tidak ada urapan itu, tapi kalau kamu melihat style rambut saya, itu petanda bahwa penyakit COVID-19 sudah hampir berakhir dan negara kita sudah hampir pulih dan kita sudah hampir bebas daripada perintah berkurung. Jadi teruslah berdoa supaya Malaysia pulih dan kita gereja dapat bertemu seperti biasa. Haleluya, amin. Dan pada waktu ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada tim media daripada staf kerana selalu ya mereka dengan setia menyiapkan video supaya kita selesa dan senang tonton di YouTube. Jadi terima kasih untuk staf IPCC seperti Amanda, Nikki dan juga Ken yang telah bekerja keras untuk menyiapkan video-video sepanjang tempo berkurung. Amin. Juga terima kasih untuk kerusi-kerusi yang di depan saya kerana tiap-tiap kali saya ada di depan mereka setia mendengar ya, kerana mereka lah teman setia saya pada waktu ini. Tetapi ini akan berakhir kerana tidak lama lagi kita akan dapat bertemu di rumah Tuhan. Amin. Terus kita berdoa. Nah, pada pagi ini saya ingin membawa satu firman Tuhan yang berjudul 2 pegangan untuk Hari Bapa. Ya, 2 pegangan untuk Hari Bapa. Kalau Anda lihat di atas slide ya, ada satu gambar keyboard dengan mouse. Kalau Anda gunakan komputer, Anda tahu kedua-dua ini tidak boleh dipisahkan. Apalagi kalau kita gunakan keyboard dan mouse yang menggunakan bateri. Kadang-kadang keyboard saya bisa berfungsi tapi mouse saya tidak dapat berjalan. Aduh, tidak boleh gunakan komputer. Boleh type tapi tidak bisa
bergerak. Kadang-kadang mouse-nya bisa bergerak, keyboard-nya tidak hidup. Jadi boleh bergerak tetapi tidak boleh type. Jadi kedua-dua ini penting untuk kita menggunakan komputer itu dengan bagus. Jadi sama seperti pagi ini, ya saya ingin membawa satu firman daripada buku Ibrani dan ada dua pegangan di situ yang memberkati hidup saya dan saya berdoa agar ini akan memberkati saudara-saudari juga ya. Walaupun ini adalah dua pegangan untuk Hari Bapa, tetapi firman ini adalah untuk semua orang, bukan untuk bapak dan pria, malah untuk ibu-ibu, kaum muda-mudi, remaja, atau sesiapa yang mendengarnya. Haleluya. Nah kita lihat di atas slide, saya berikan ayatnya. Teks untuk hari ini daripada Ibrani pasal 5. Ya, agak panjang tetapi saya akan baca, kita akan kaji beberapa ayat sebentar nanti. Jadi saya mulai dari ayat pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban kerana dosa. Ayat 2, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, kerana ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ayat 3, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban kerana dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan kemudian di ayat ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan kerana kesalehannya ia telah didengar. Dan kemudian ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kemudian firman Allah mengatakan apa? Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, saudara-saudari, firman yang saya baca itu adalah satu contoh dalam perjanjian baru di mana untuk kita lebih mengerti tentang pelayanan atau pribadi Yesus, penulis ayat-ayat ini telah mengambil contoh dari perjanjian lama. Jadi di dalam Ibrani pasal ke-5 ayat 1 hingga 10, penulis ini ingin membuat kita mengerti, membuat kita tahu tentang pelayanan Yesus. Dan untuk itu dia telah mengambil sesuatu daripada perjanjian lama, yaitu pelayanan seorang imam besar. Dan daripada situlah apabila orang yang membaca ayat-ayat ini, mereka kenal pelayanan imam besar, mereka tahu biasa dengan pelayanan imam besar. Jadi bila mereka lihat, oh Yesus itu pelayanannya itu sama dengan pelayanan seorang imam besar, maka dari situ mereka akan lebih mengerti apa itu pelayanan Yesus. Tetapi ada satu lagi yang luar biasa. Bukan sahaja pelayanan Yesus itu disamakan dengan perjanjian lama, tetapi apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu digunakan sebagai satu landasan atau satu fondasi, supaya bukan saja kita akan mengerti tentang pelayanan Yesus, tetapi kita akan lihat bahwa pelayanan Yesus jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Saudara-saudari mengerti? Jadi perjanjian lama itu digunakan untuk memulakan kita mengerti, oh pelayanan Yesus itu seperti itu. Sambil kita mengerti apa yang terjadi di perjanjian lama. Tetapi pada waktu yang sama kita harus sadar bahwa walaupun pelayanan Yesus itu disamakan dengan apa yang terjadi di perjanjian lama, tetapi pelayanan Yesus itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, dan jauh lebih dahsyat. Supaya apa? Bukan saja kita mengerti,
tetapi kita juga akan kagum dengan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Nah, saya berikan satu contoh saudara-saudari, kalau lihat di slide. Itu adalah gambar peta Pulau Pinang dan juga gambar untuk mereka yang daripada Sumatera Utara pasti kenal, itu adalah Danau Toba. Nah, saya belum pernah pergi ke Danau Toba. Kalau kamu ceritakan pada saya, Pastor, Danau Toba itu luas lah, macam laut. Saya kata, oke, luas. Luas gimana? Luas. Saya tidak dapat membayangkannya. Saya tidak dapat mengerti. Tetapi kalau kamu beritahu saya sebagai seorang yang tinggal di Pulau Pinang, kamu kata, Pastor, tahukah? Kalau Pulau Pinang, satu pulau itu dimasukkan dalam Danau Toba sebenarnya boleh menampung 3 Pulau Pinang atau lebih. Oh, sekarang baru saya sadar. Wow, luasnya danau ini boleh masukkan 3 kali Pulau Pinang. Ada ruang lagi. Nah, saya dapat lihat orang-orang Batak di dalam TV ketawa-ketawa. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang baru saya menghargai keluasan Danau Toba. Kenapa? Sebab kamu telah menggunakan sesuatu yang saya biasa, yang saya paham, yaitu Pulau Pinang. Karena saya sudah tinggal di sini lebih 20 tahun. Saya tahu lah Pulau Pinang itu berapa luas. Kamu telah gunakan contoh itu untuk saya mengerti. Tetapi pada waktu yang sama, kamu juga telah gunakan contoh Pulau Pinang itu untuk memberitahu saya, untuk buat saya jadi kagum betapa besarnya dan luasnya Danau Toba. Dan sekarang saya tahu Danau Toba itu 3 kali luas Pulau Pinang. Dan saya kagum dengan keluasan Danau Toba. Jadi sama dengan apa yang digunakan di dalam teks ini. Di mana penulis ini menggunakan pelayanan seorang imam besar supaya dia akan membuat orang yang membacanya mengerti. Oh, apa yang Yesus buat. Pelayanan Yesus itu seperti seorang imam besar. Tetapi penulis ini juga mengatakan bukan sama saja, tapi jauh lebih agung, jauh lebih mulia, dan jauh lebih sempurna daripada pelayanan imam besar yang ada di dalam perjanjian lama, saudara-saudari. Ya. Dan pada hari ini kita akan membaca teks ini, kita akan coba mengerti. Dan dari situ, seperti yang saya katakan di dalam tema khotbah ini, kita akan belajar atau kita akan menerima 2 pegangan yang penting untuk kita. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudari, ya. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 5, saya sudah jelaskan bahwa gambaran Yesus itu disamakan dengan pelayanan seorang imam besar, ya. Dan apa yang kita belajar? Nah, kalau kita lihat di atas slide, saudara-saudari, saya mau tunjukkan satu teks, ya, di Ibrani pasal 5. Dikatakan begini di ayat yang pertama. Dalam setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Nah, inilah kerja seorang imam besar. Kerjanya ialah menguruskan perhubungan manusia dengan Allah. Dialah yang bertanggung jawab memastikan Allah ada hubungan dengan manusia. Kenapa dia harus buat begitu? Karena tertulis di ayat pertama itu apa? Karena dia harus uruskan dosa. Dia harus pastikan dosa manusia semua diampuni oleh Allah. Dan hanya bila dosa itu diampuni oleh Allah, ada penyelesaian, maka barulah manusia di perjanjian lama zaman itu boleh berhubung dengan Allah. Itulah kerja seorang imam besar. Kemudian ayat yang kedua, kalau kita lihat di atas slide. Nah, inilah karakter seorang imam besar. Dia kata begini, imam besar ini harus dapat mengerti. Mengerti itu bermaksud dia harus paham. Dia harus dapat menanggung. Dia tidak boleh cepat menghakimi. Dia tidak boleh memandang rendah orang-orang ini. Dia harus mengerti mereka. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Maksudnya kalau orang ini datang pada tahun ini dan berkata, imam besar, saya minta pengampunan untuk dosa. Dosa apa? Saya telah lakukan dosa ini. Kemudian tahun depan dia kembali lagi. Imam besar kata, apa kamu mau buat? Saya minta supaya dosa saya diampuni. Supaya ada korban persembahan untuk dosa saya. Nah, imam besar ini harus mengerti
Dia tidak boleh berkata, kau lagi. Berapa kali saya mau korbankan anak domba untuk kamu. Sia-sia itu anak domba hidup karena dosa kamu. Pulanglah, sadarlah. Dia tidak boleh kata begitu. Dia harus mengerti. Dan firman Allah berkata di ayat kedua tadi, bagaimana dia mengerti? Nah, tertulis di sini, imam besar itu pasti dapat mengerti karena dia sendiri juga penuh kelemahan. Nah, sebenarnya imam besar itu sama dengan orang-orang yang dilayaninya. Imam besar itu sama dengan mereka karena kalau mereka datang berkata, imam besar, saya sudah berdosa dan saya meminta engkau uruskan korban persembahan saya kepada Allah supaya dosa saya diampuni. Imam besar ini akan mengerti. Kenapa? Sebab dia sama dengan mereka. Jadi ada kebaikan di situ. Imam besar ini tidak boleh merasakan dirinya lebih hebat, lebih bagus, lebih alim. Tetapi dia harus mengerti situasi mereka. Karena dia juga manusia seperti mereka. Nah, ini satu kebaikan lah. Karena kita ada seorang imam besar yang akan setia melakukan tanggung jawab itu. Yang akan setia dalam pelayanannya untuk menguruskan dosa manusia. Untuk memastikan perhubungan manusia dengan Allah akan sentiasa ada dan tidak terputus karena dosa. Karena dia juga seorang yang berdosa dan dia tahu betapa pentingnya pelayanan dia. Itu bagus. Tetapi saudara-saudari, kalau kita lihat di atas slide, kita sambung dengan ayat yang ketiga. Itu walaupun baik tetapi ada satu kekurangan. Apa dia? Nah, ayat ketiga. Karena dia juga sama seperti mereka, imam besar ini juga lemah seperti mereka, maka waktu dia buat pelayanan, apa yang dia harus buat? Firman Allah berkata di ayat yang ketiga tadi, ia juga harus mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita panggil disadvantage atau kerugian. Karena kita ada imam besar di perjanjian lama yang mengerti kita, yang akan melayani kita karena dia juga sama seperti kita. Tetapi masalahnya karena dia juga seperti kita, pelayanannya tidak sempurna. Bagaimana pelayanannya tidak sempurna? Yang pertama, dia harus membuat persembahan untuk dirinya. Dia harus buat korban untuk dirinya karena dia juga adalah orang yang berdosa. Jadi dia tidak dapat menguruskan dosa orang lain sebelum dia menguruskan dosa dirinya. Nah, kita lihat di Ibrani pasal yang kelima lagi, ayat yang keempat. Yang keempat itu, dan seorang pun tidak mengambil penghormatan bagi dirinya, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang terjadi oleh Harun. Jadi Allah yang merancang semua ini. Walaupun imam besar juga seorang yang berdosa, tetapi Allah merancangkan supaya dia juga yang menguruskan semua masalah dosa orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, kita lihat slide seterusnya di Ibrani pasal yang ke-7. Bagaimana dengan Yesus? Nah, kita sudah kata, kita belajar benda-benda seperti ini supaya kita mengerti apa yang Yesus buat, tapi kita lebih lagi mau mengerti apa yang Yesus buat itu lebih baik. Nah, di fase yang ke-7 dikatakan begini, ayat 26. Sebab imam besar yang sedemikianlah yang kita perlukan. Ini Yesus. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Nah, inilah kelebihan yang Yesus ada. Dia tidak ada dosa. Jadi waktu dia mempersembahkan dosa manusia, waktu dia menguruskan dosa manusia di depan Allah, dia tidak perlu uruskan dosanya sendiri. Karena dia tidak pernah berdosa. Maka itu tertulis di ayat 27 di atas slide, yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukannya satu kali. Haleluya. Satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban dosa. Jadi itulah kelebihan, kebaikan yang ada di dalam Yesus sebagai imam besar. Dia tidak perlu
mempersembahkan korban untuk dirinya. Dan dia tidak perlu membuat persembahan berulang-ulang. Dia hanya perlu lakukan satu kali. Dan pelayanannya sudah boleh kekal untuk selama-lamanya. Nah, ada lagi satu ayat yang saya undang saudara-saudari untuk tengok di Ibrani 10. Supaya kita mengerti ya. Jadi apa manfaat ini? Apa kebaikan ini untuk manusia? Haleluya. Ayat 14 pasal 10 Ibrani. Sebab oleh satu korban. Tidak perlu dua. Tidak perlu satu hari ini, satu esok, satu lusa. Tidak perlu. Satu kali, satu korban. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 17. Dan aku tidak lagi ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan apabila semua itu sudah ada pengampunan. Tidak ada lagi yang perlu dipersembahkan korban karena dosa. Saudara-saudari, inilah apa yang firman Tuhan ajar pada kita. Bahwa walaupun ada banyak imam besar dulu-dulu yang menguruskan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Melalui membuat persembahan korban untuk menyelesaikan dosa-dosa mereka. Yesus bila dia melakukan pelayanan itu, dia lakukan sekali. Kenapa dia hanya perlu lakukan sekali? Karena sekali itu sudah cukup. Kenapa sekali itu sudah cukup? Karena dia tidak perlu korban untuk dirinya. Dan juga karena dia tidak berdosa, dia tidak mempersembahkan korban binatang. Imam besar pada perjanjian lama perlu membawa korban binatang. Karena dia sendiri juga berdosa. Tetapi Yesus boleh mempersembahkan korban dirinya sendiri. Maka karena itu apa yang dia buat hanya sekali. Dan apa yang dia buat sudah cukup untuk selamanya. Kita lihat poin yang pertama yang saya mau beritahu saudara-saudari pada pagi ini. Sekali untuk selamanya. Ya, saya Google, rupa-rupanya ada satu wayang Indonesia yang dipanggil sekali lagi. No, dalam Yesus tiada sekali lagi. Dalam Yesus ialah sekali untuk selama-lamanya. Itulah pegangan yang kita harus miliki sebagai seorang bapak, sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, malah sebagai seorang anak Tuhan. Dalam hidup kita, kita tidak boleh rasa ada satu ketidakpastian di mana harus ada berkali-kali. Karena anak Allah yaitu Yesus sendiri naik di kayu salib. Dan karena dia tidak berdosa, dia tidak ternoda, dia persembahkan darahnya. Dan darahnya itu adalah korban yang sempurna. Maka sekali untuk selamanya. Kalau hari ini iblis datang dan mengambil dosa kita yang lama dan menuduh kita hari ini, esok, berkali-kali, jawaban kita masih tetap sama. Apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib untuk saya sekali, selama-lamanya boleh memadamkan anak panah iblis. Kalau hari ini kita mengulangi dosa kita, kita tidak mau seperti yang Paulus katakan, apa yang saya tidak mau buat, tapi saya buat juga. Karena itu dosa. Kita ulang kembali. Saudara-saudari, jawabannya masih tetap sama. Ada seorang imam besar yang agung, yang namanya Yesus. Dan waktu dia buat pelayanan itu, dia mempersembahkan darahnya yang sempurna dan tidak ternoda. Dan dia hanya perlu buat sekali untuk selama-lamanya. Jadi jawabannya sama. Kalau saudara-saudari dan saya jatuh dalam dosa yang sama, mengulangi dosa itu berkali-kali, kita harus ingat jalan dan jawaban Tuhan tetap dalam Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi itulah kekuatan yang kita miliki. Kita tidak ada urusan, kita tidak ada masalah banyak kali atau banyak macam. Jangan hidup seperti ini. Bila terjadi apa-apa dalam hidup kita yang tidak baik, pikiran dan jiwa kita secara sendiri akan berpikir, nah, ini mesti saya menanggung dosa saya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya memberontak. 10 tahun yang lalu saya anak yang tidak baik. Saya juga bergaduh dengan bapak saya. Nah, tengok-tengok anak saya sama seperti dia. Ini mesti saya bayar dosa ini. Saudara-saudari, di dalam Yesus semua itu tidak ada. Karena bila Yesus mati di kayu salib sebagai seorang imam besar, dia tanggung, dia uruskan dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Semua sudah settle. Jadi saya panggil itu penyelesaian.
Saudara-saudari, dalam hidup kita ada penyelesaian. Amin. Ada solusi. Solusi itu bertahan untuk selamanya. Dan solusi itu hanya dilakukan sekali. Kau tidak perlu mencari jalan kiri dan kanan. Kau tidak perlu melakukan perbuatan yang besar untuk menguruskan dosamu. Karena kita tidak perlu tambah apa imam besar yang sempurna ini telah lakukan untuk kita. Amin. Semoga kita kuat, saudara-saudari. Jadilah bapak yang kuat. Jadilah bapak yang yakin, saudara-saudari. Jadilah pria yang setia. Walaupun kita tahu kita tidak sempurna. Walaupun kita tahu kita pernah terjatuh. Kita akan terjatuh. Kita ulangi dosa yang sama. Tapi jadilah pria yang sadar bahwa ada penyelesaian. Dan penyelesaiannya adalah imam besar yang lakukan korban sekali untuk selama-lamanya. Biar iblis menuduh kita berkali-kali. Biar orang lain mengatakan apa yang tidak baik tentang kita berkali-kali. It's okay. Sebab Allah melalui Tuhan Yesus telah menguruskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Yang kedua, saudara-saudari, kita kembali ke Ibrani pasal yang kelima. Ini adalah yang terakhir. Bukan saja Ibrani menunjukkan Yesus sebagai imam besar yang sempurna, sehingga dia tidak perlu mempersembahkan korban untuk uruskan dosa sendirinya dulu, tidak perlu. Dan juga karena Yesus adalah korban yang sempurna, adalah imam besar yang sempurna, dia tidak perlu cari darah binatang, dia gunakan darahnya. Dan karena itu bila ini digabungkan menjadi korban yang sempurna sekali untuk selamanya. Tapi firman Allah di pasal 5 ayat 7, ya sungguh indah firman ini juga mengatakan begitu. Yesus juga hidup sebagai seorang manusia. Nah, kalau ayat-ayat ini tidak ada, saya akan mengatakan inilah kekurangan Yesus berbanding dengan seorang imam besar. Karena kita baca tadi di ayat 1 hingga ayat 2, imam besar itu ada satu kelebihan. Apa dia imam besar zaman Musa? Mereka mengerti kelemahan manusia. Tetapi Yesus tidak kalah di bahagian itu. Dia tidak kekurangan di bahagian itu. Walaupun waktu dia mempersembahkan dirinya dia sempurna, tapi dia tidak kalah. Kenapa? Penulis Ibrani juga mengatakan di pasal 5 ayat 7 tadi kita baca, ya sampai kepada ayat yang 10, apabila Yesus mempersembahkan korban yang sempurna itu, tahukah kamu, dia juga melalui satu perjalanan yang jauh, 33 tahun. Dia tidak datang 2 hari sebelum mati di kayu salib. Dia tidak datang 2 minggu sebelum mati di kayu salib. Dia datang 33 tahun sebelum dia melakukan tugasnya, persembahannya sebagai seorang imam besar di kayu salib. Jadi dalam tempo 33 tahun itu, apa yang terjadi? Allah tidak bungkusnya, letaknya di dalam gua, supaya dia dilindungi daripada segala godaan. Supaya pastikan dia disimpan baik-baik. Kan kadang-kadang kita beli kasut atau baju yang sangat mahal, kita tidak sanggup pakai. Kita bungkus elok-elok, kita simpan supaya tidak rosak dan tidak ternoda. Allah Bapa tidak buat begitu. Allah Bapa biarkan anaknya hidup sebagai seorang manusia 33 tahun. Malah Roh Kudus sendiri memimpin dia ke dalam padang gurun untuk dicoba oleh iblis. Haleluya. Dan karena itu seperti yang dikatakan di ayat 7 hingga ayat 10, firman Allah mengatakan imam besar yang kita ada di dalam Yesus ini luar biasa. Karena apa? Dia juga pernah mengalami godaan. Haleluya. Dia juga pernah mengalami pencobaan. Dia juga pernah mengalami penderitaan. Penderitaan apa? Karena penderitaan dicoba. Penderitaan apa? Karena penderitaan hidup sebagai seorang manusia dan perlukan doa dan keluhan tangisan supaya Bapa akan menolongnya, supaya dia tidak akan ternoda, supaya dia tetap kudus dan dia tetap tidak bercelah. Saudara-saudari, luar biasa kan imam besar kita? Bukan saja di waktu dia buat persembahan itu, dia sempurna dan dia uruskan dosa manusia sekali selama-lamanya. Tetapi perjalanan dia 33 tahun imam besar ini sampai ke kayu salib itu juga memberkati kita. Karena dalam 33 tahun ini firman Allah berkata, dia belajar menjadi taat. Dia menanggung, dia mengerti kesemua kelemahan manusia. Maka kita ada firman-firman yang luar biasa seperti di Ibrani pasal yang kedua. Kita lihat dalam slide ayat 17, dengan cepat kita baca. Maka itulah dalam segala hal ya harus disamakan dengan saudara-saudaranya.
supaya dia menjadi imam besar. Ini imam besar yang sempurna, tapi imam besar yang telah disamakan dengan orang-orang yang dia harus menanggung dosa mereka. Ayat 18, sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka dia dapat menolong mereka yang dicobai. Fasa yang keempat di slide yang seterusnya. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kamu, sama dengan saya. Dan ia telah dicoba, hanyalah ia tidak berbuat dosa. Untuk apa? Ayat 16, supaya bila kita mau berdoa, kita boleh berdoa dengan berani, kita boleh berdoa dengan yakin, dan kita pasti mendapat rahmat, kasih karunia, dan mendapat pertolongan. Haleluya, saudara-saudari. Kebenaran yang kedua, pegangan yang kedua yang kita boleh miliki pada hari ini, dan saya mau tamat di sini, ialah bukan saja Yesus telah melakukan penyelesaian atas dosa kita, tetapi karena Yesus sebagai imam besar, sebelum dia sampai ke korban persembahan itu, dia telah melalui satu perjalanan yang jauh, 33 tahun. Dan dalam perjalanan itu, apa yang kamu dan saya lalui sebagai seorang manusia, digoda, dicoba, di saat kita lemah, di saat kita mendengar ada berbagai suara untuk menjatuhkan kita. Dia lalui semua itu, tetapi dia tidak berdosa. Dan kenapa ini penting bagi kita? Ibrani 4:16 tadi dan Ibrani 2:18 tadi. Supaya saudara-saudari dan saya mempunyai pertolongan. God not only give us solution, but He also give us help in the time of need. Luar biasa saudara-saudari, haleluya. Dan ada sesuatu yang saya mau katakan dalam hati saya pada pagi ini. Ada satu perkara yang setiap bapak dan setiap pria mesti sadar dan miliki. Yaitu betapa senangnya hati kita menjadi keras. Ya, apalagi di dalam dunia yang susah. Dalam mana-mana pun pekerjaan, menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan. Ada banyak godaan untuk membuat hati kita menjadi keras. Dan saya masih ingat pada waktu di mana Yesus dicoba dengan paling dahsyat, yaitu di Taman Getsemani. Pada malam di mana dia berdoa seorang diri dan dia tahu cawan itu sudah penuh dengan kepahitan dan dia tahu dia harus minum. Apa yang ada di lingkungannya? Pengikut-pengikutnya tidur. Dan dia juga tahu salah seorang pengikutnya akan mengkhianati dia. Dia tahu semua ini. Tetapi satu hal saudara-saudari, hati Yesus tidak pernah keras. Hati Yesus tidak pernah menjadi keras sehingga dia berkata, sudahlah, buat apa aku mau lakukan ini? Sudahlah, biar orang lain yang buat. Sudahlah, aku tidak mau lakukan dengan mantap. Saya buat sikit-sikit saja. Itu adalah hati yang keras. Sudahlah, apa saya mau baik dengan istri saya? Dia dulu masam dengan saya akan masam 2 kali balik dengan dia. Sudahlah, apa yang saya mau tompang tangan pada anak saya? Mereka pun kurang ajar dengan saya. Oh, senang sekali hati kita menjadi keras. Tapi puji Tuhan, Yesus saya tidak keras. Dia di Taman Getsemani, dia berdoa sampai darah mengalir. Dan dia berkata, Bapak, kalau boleh saya tidak mau minum. Kalau boleh, buat apa? Tapi karena kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu adalah hati yang lembut. Dan saya mau akhiri dengan memberitahu saudara-saudari ini. Tiap-tiap kali bila ada godaan dalam hati kita untuk menjadi keras, menjadi marah, untuk memimpin dengan kebencian, untuk menanggung keluarga kita dengan kekerasan, carilah Tuhan. Datanglah pada Dia, minta pertolongan. Dan seperti yang dijanjikan dalam buku Ibrani, karena Allah kita, yaitu Yesus Kristus, bukan saja adalah imam besar yang sempurna, yang mempersembahkan korban yang sempurna, tapi dalam perjalanannya, dia telah mengalami semua pencobaan dan penderitaan. Dan dia belajar menjadi taat. Dan karena itu, bukan saja dia berikan penyelesaian di kayu salib, tetapi dia juga berikan pertolongan untuk kita yang memerlukannya. Amin. Saya bahagia memiliki Allah seperti ini. Saya bahagia karena di saat saya jatuh, di saat saya tidak berjaga-jaga, Yesus ada penyelesaian untuk saya. Tapi saya juga bahagia di saat saya lemah dan di saat saya coba tidak mau jatuh. Saya kata, Tuhan saya tidak mau buat. Yesus ada pertolongan bagi saya. Amin. Saya akhiri dengan kita menunjukkan slide yang terakhir. Ya, begitulah Yesus. Di ujung perjalanannya di kayu salib, dia bagi penyelesaian.
Tetapi dalam perjalanannya pergi ke korban itu, dia dicobai, dia mengalami segala tantangan dan kelemahan, tetapi dia tidak pernah jatuh. Dia tidak pernah melawan Bapa, dia taat. Dan karena itu, dia sentiasa memberikan pertolongan pada kita. Puji Tuhan. Ayo mari kita sama-sama berdoa pada pagi ini. Ya, haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Karena begitulah Yesus, imam besar yang sempurna. Di mana kami perlu penyelesaian dosa kami. Jawabannya sudah ada sekali untuk selamanya. Dan juga di waktu di mana kami lemah, di mana kami tahu kami harus taat pada Tuhan. Kami tahu apa yang benar, apa yang harus dilakukan. Tetapi begitu banyak suara yang mengatakan pada kami, jangan, tidak perlu, mengalah saja, keraskan hatimu. Kami bersyukur. Di saat itu bila kami meminta pertolongan dari Yesus, kami berdoa dengan suara, dengan tangisan, dengan gerangan. Kami tahu Yesus akan menolong kami karena dia juga pernah melalui itu. Maka dia adalah imam besar kami yang sempurna. Kami bersyukur dalam Yesus ada jawaban untuk segalanya. Haleluya. Kita doakan dan kita katakan sama-sama. Amin. God bless all of you. Amen. Thank you. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searchings for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. Good Father, it's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. It's so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Kehadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu.